Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan aku Daily Desi. Di video kali ini aku mau bikin puding yang super enak, lembut dan creamy. Jadi buat kalian yang penasaran gimana cara aku bikinnya, langsung aja disimak video ini sampai akhir ya. Untuk bahan-bahannya, yang pertama ada 700 ml air. Setelah itu ada 250 ml santan kental, 250 gram gula merah, 1 butir telur, sejumput garam dan vanili, dan yang terakhir pastinya ada 1 saset agar-agar plain. Langkah yang pertama, siapkan mangkuk, kemudian pecahkan 1 butir telur. Lalu ini kita kocok lepas. Setelah itu tambahkan 250 ml santan kental yang tadi. Ini santannya aku ambil dari santan instan kemasan 200 ml, kemudian aku tambah dengan 50 ml air. Nah, ini udah cukup, kemudian kita sisihkan dulu ya. Setelah itu siapkan teflon, kemudian masukkan gula merah, garam, masukkan juga vanili. Dan ini 700 ml air yang tadi kita masukkan semua ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk masukkan 1 saset agar-agar plain. Lalu diaduk sebentar hingga agar-agarnya larut. Setelah itu aku masak di atas kompor dengan api sedang. Sambil ini terus diaduk hingga gula merahnya larut dan mendidih ya. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, matikan dulu kompornya, kemudian pindahkan ke gelas takar. Setelah dipindahkan ke gelas takar, ini aku saring dan dimasukkan lagi ke dalam pan-nya. Ini fungsinya agar menghindarkan kotoran ikut masuk ke dalam adonan puding. Lalu hidupkan lagi api kompornya sambil terus diaduk hingga dia mendidih lagi. Nah, ini sudah mulai mendidih lagi. Kecilkan api kompornya, kemudian ambil telur dan santan yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini agar tidak membentuk lumut, kita pancing dulu seperti ini sambil terus diaduk-aduk. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita masukkan ke dalam pan-nya. Kemudian kita aduk-aduk sebentar sampai dia mengeluarkan uap panas dan sedikit mendidih. Ini nggak perlu kita tunggu sampai mendidih banget karena nanti akan membentuk lumut. Jadi kita tunggu dia hingga panas aja. Nah, jika sudah seperti ini, langsung matikan kompornya dan aduk-aduk sebentar hingga dia hangat. Jika adonannya sudah hangat, kemudian kita siapkan loyang ukuran 18x18 dan masukkan adonan pudingnya. Untuk gelembung di atasnya bisa kita buang atau kita singkirkan seperti ini. Dan ini kita tunggu hingga dia benar-benar set ya. Nah, ini dia guys, pudingnya sudah set dan sudah bisa kita keluarkan dari loyangnya.
Tapi sebelumnya aku sudah mencuci tangan, jadi ini insya Allah tangan aku sudah dalam keadaan bersih ya. Nah, ini dia guys, pudingnya sudah jadi. Gimana, mudah ya cara bikinnya? Puding ini beneran rasanya enak banget, lembut dan creamy. Jadi kalian harus cobain resep ini di rumah ya, semoga bermanfaat. Siapkan mangkuk, kemudian pecahkan 1 butir telur. Kemudian telur ini kita kocok lepas dulu hingga tercampur. Jika sudah, langsung kita tambahkan 200 ml santan kental. Di sini aku pakai santan instan kemasan 65 ml, aku pakai 2 bungkus lalu ditambah dengan sedikit air. Aduk lagi hingga telur dan santannya tercampur. Jika sudah seperti ini, kita sisihkan dulu ya. Kemudian siapkan pan, lalu masukkan 1 saset agar-agar plain. Setelah itu masukkan juga 80 gram gula pasir, 150 gram coklat batang, sejumput garam, kemudian masukkan vanili, dan yang terakhir masukkan 500 ml air. Kemudian kita masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk hingga coklat batangnya larut dan dia mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih dan coklat batangnya juga sudah larut. Kemudian kita matikan dulu api kompornya. Setelah itu ambil santan dan telur yang sudah kita campur, lalu kita pancing dengan adonan pudingnya. Ini supaya nanti telurnya tidak matang pada saat kita campurkan dengan adonan puding ya. Jika sudah, langsung aja kita masukkan ke dalam adonan puding dan masak sebentar sampai dia mulai mendidih sedikit. Nah, jika sudah mulai sedikit mendidih seperti ini, langsung kita matikan kompornya dan angkat ya. Di sini aku pakai cetakan ukuran 22 x 10 cm, lalu aku masukkan adonan pudingnya. Lalu kita aduk-aduk sebentar agar adonannya tidak pecah dan tidak membentuk lumut ya. Kemudian ini kita diamkan selama kurang lebih 2-3 jam atau sampai dia benar-benar set. Ini pudingnya setelah set dan sudah bisa kita keluarkan dari loyangnya. Kemudian langsung aja ambil talenan dan balikan permukaannya. Nah, ini dia pudingnya setelah keluar dari loyang, kemudian bisa kita potong-potong. Setelah dipotong-potong, detail pudingnya seperti ini. Kelihatan ya, dia mulus banget, nggak pecah dan nggak membentuk lumut. Kemudian langsung aja ini mau aku coba pudingnya. Puding ini rasanya beneran enak banget, manisnya pas, terus dia lembut dan creamy. Pokoknya kalau pakai teknik masak seperti ini rasanya beda banget, pastinya lebih enak. Jadi kalian harus cobain di rumah ya, semoga bermanfaat. Siapkan blender, kemudian aku ada 250 gram labu kuning yang sudah dikukus, kemudian tambahkan 400 ml air. Setelah itu masukkan juga 150 gram gula pasir. Ini kita haluskan. Setelah halus masukkan ke dalam pan. Kemudian tambahkan 1 bungkus agar-agar plain. Aduk lagi hingga agar-agarnya tidak ada lagi yang menggumpal.
Setelah itu tambahkan 200 ml santan kental, ini aku pakai santan instan. Lanjut diaduk lagi hingga santannya tercampur dengan adonan pudingnya. Nah, agar warnanya lebih menarik, aku tambahkan pewarna kuning secukupnya. Tapi ini opsional, kalau kalian ngerasa warnanya sudah cukup, nggak perlu ditambahkan lagi ya. Kemudian kita masak di atas kompor dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih dan mengental. Nah, jika sudah mendidih dan sudah mulai mengental seperti ini, bisa kita matikan api kompornya dan diaduk sebentar untuk mengeluarkan uap panasnya. Jika sudah, siapkan loyang yang sudah dibasahi dengan air. Di sini aku pakai loyang ukuran 22 x 10 cm. Setelah itu masukkan adonannya. Untuk buih-buih di atasnya ini kita singkirkan agar nanti permukaan pudingnya rata ya. Setelah itu kita tunggu pudingnya sampai benar-benar set. Nah, ini setelah pudingnya set, bisa kita keluarkan dari loyangnya. Nah, ini dia pudingnya setelah keluar dari loyang dan sudah aku potong-potong. Pudingnya sudah siap kita nikmati. Gimana, mudah ya cara bikinnya? Selain mudah dan pastinya ekonomis, rasanya juga enak banget, manisnya pas, teksturnya lembut banget. Selamat mencoba ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!